Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah Ana akan memberikan bagaimana caranya mengusir setan yang ada di dalam rumah kita. Yang perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya setan itu ada yang dari golongan jin dan ada yang dari golongan manusia. Dan yang akan kita usir di dalam rumah kita ini adalah setan dari golongan jin. Langkah yang pertama yang harus dilakukan yaitu di sini ada 3 cara, ya. Ada 3 cara dalam mengusir setan yang ada di rumah kita. Cara yang pertama yaitu mengumandangkan azan, ya, mengumandangkan azan di dalam rumah kita. Karena ketika azan dikumandangkan, itu setan itu akan lari, akan kabur. Tapi bisa jadi setan itu balik lagi setelah azan selesai. Itu cara yang pertama, bisa dilakukan azan di rumah kita agar setan itu kabur. Syukur-syukur setan itu nggak balik lagi. Nah, kalau dia balik lagi, berarti kita menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara meruqyah rumahnya. Nanti teman-teman bisa lihat tutorial bagaimana caranya membuat air ruqyah dan bagaimana caranya meruqyah rumah. Pada kesempatan yang lalu saya sudah upload video tentang cara bikin air ruqyah dan cara meruqyah rumah. Intinya seperti ini, bacakan air di dalam botol atau di dalam gelas dengan ayat-ayat Al-Quran seperti Al-Fatihah, ayat kursi, kulhu, falak, dan anas, serta ditambah qul ya ayyuhal kafirun. Lalu ditiupkan ke air itu dan masukkan air tersebut ke dalam botol, dicampur garam, siap untuk disemprotkan. Botolnya botol semprotan burung bisa atau semprotan spray bisa, sambil membaca ayat kursi. Kalau tidak bisa ayat kursi, baca surat Al-Fatihah, kulhu, falak, dan anas. Niatkan bahwa dengan bacaan Al-Quran itu syaitan akan pergi, insyaallah. Dan itu bisa dilakukan 7 hari, 21 hari, atau 41 hari, tergantung kadar gangguan yang ada di dalam rumah itu. Kalau di dalam rumah itu gangguannya sedikit, selama 7 hari kurang atau 7 hari itu hilang, sudah tidak usah diruqyah lagi. Tapi kalau belum, ruqyah terus sampai 21 hari. Kalau belum lagi sampai 41 hari. Insya Allah nanti gangguannya akan hilang. Kalau ternyata masih belum hilang juga gangguan setan di dalam rumah, cek kembali apakah di rumah itu ada jimat-jimat. Apakah di rumah itu ada tempelan-tempelan raja-rajahan, ataukah dalam anggota keluarga tersebut masih menyimpan jimat, masih menyimpan pewarisan ilmu-ilmu dari leluhur. Itu perlu dicek juga karena itu sangat berpengaruh. Yang ketiga, cara yang ketiga yaitu membacakan surat Al-Baqarah dari 1 sampai 286 ayat. Karena Nabi bilang seperti ini, la taj'alu fihi buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baiti. Sesungguhnya setan itu akan pergi dari rumah allati tuqra'u fihi suratul Baqarah, yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi ketika kita membacakan surah Al-Baqarah sesuai dengan apa yang Nabi pesankan untuk umatnya, insya Allah setan-setan di rumah akan pergi. Dengan syarat baca di malam hari itu juga harus selesai. Dibaca di pagi hari itu juga harus diselesaikan. Baca di siang hari juga
harus diselesaikan. Bagaimana caranya? Kalau sendiri terlalu banyak, bisa berjamaah, dibagi 286 ayat, dibagi orang yang akan membacanya. Nah, itu bisa. Itulah beberapa cara untuk mengusir setan dari golongan jin yang ada di rumah kita. Karena memang setiap rumah itu pasti ada jin yang tinggal. Karena salah satu tempat jin tinggal itu ya di rumah-rumah. Selain di gunung, di bukit, di lubang-lubang, nah, biasanya dia paling suka itu di kamar mandi, terutama di lubang kloset. Nah, makanya hati-hati ketika membuang air panas itu, usahakan membaca ta'awudz atau bismillah, karena dengan membaca ta'awudz pun setan akan lari tunggang langgang. Cukup sekian dari ana, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.